بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agak kurang semangat Bapak Ibu, ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat merangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu, Bapak Ketua Masjid Nurul Ihsan, yang mudah-mudahan Allah menjaga dan kuatkan beliau. Kemudian ibu-ibu majelis taklim, Bapak Ibu para jamaah masjid yang insyaallah hari ini kita kumpulkan di Masjid Nurul Ihsan. Mudah-mudahan nanti Allah kembali pertemukan kita di dalam syurga. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu, Ustaz Siddiq, guru kita, dan beliau itu selain sahabat Abu Guru Abu Jo. Kemudian dulu ada Ustaz Yogi, perdana aku ketemu Yusuf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin sebelum aku menyampaikan kajian, alangkah sempurnanya kita perkenalan diri dulu Bapak Ibu. Karena aku baru perdana di situ, jadi mungkin banyak yang belum kenal kamu. Jadi lain di sini Bapak Ibu, lain. Jadi nama aku Asyam Hafiz. Kalau sobok dia panggil saja Ustaz Hafiz Bapak Ibu. Ambo tinggal di Bukit Tinggi, Kampuang di Payakumbuh. Tahun 2006 balik pulang kuliah dari Yaman. Jadi kalau TK-mu di Padang, TK di Sabisma Padang, kemudian MTSN Gunung Pangilun Pak, TSN model Gunung Pangilun, dan lanjut sekolah di MAPK Kota Baru Padang Panjang, lanjut kuliah ke Yaman. Itulah mungkin perkenalan singkat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, hikmah besar di balik kata hijrah, pergantian tahun baru Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memang memperingati tahun baru Islam itu bukan hanya dengan tabligh akbar Bapak Ibu. Tabligh akbar itu hanya sebagian kecil. Tapi inti dari tahun baru Islam adalah bagaimana kita mengaplikasikan makna hijrah yang sebenarnya. Karena tahun baru Islam itu kan dinamai dengan kalender Hijriyah, dari kata hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum memulai, aku punya pertanyaan untuk ibu jawab dan anak ustaz yang hadir ini. Siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu? Amwagiyah hadiah. Siapa yang bisa, terserah. Anak-anak menjawab kuliah, apa-apa kuliah, ibu-ibu pun kuliah. Kecuali surang. Ustaz Sidri, Jasa Yogi, itu yang boleh menjawab. Yang bisa angkat tangan Bapak Ibu. Ibu jawab Pak, jawab anak, Nio tahu pertanyaan dulu atau hadiah dulu? Nio tahu pertanyaan dulu atau hadiah dulu? Hadiah. Jadi siapa yang bisa menjawab, kita lagi hadiah. Hadiahnya siapa yang bisa menjawab? Hadiahnya PT 1 juta. Hadiah dan nyambung. Tahadu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Siapa yang bisa angkat tangan Bapak Ibu. Pertanyaan. Siapa di antara ibu dan bapak yang bisa menyebutkan di dalam Islam itu kan ada 2 bulan dalam kalender Hijriah. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Ada 12 bulan dalam kalender Hijriah. Pertanyaan yang bisa langsung angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan 12 bulan dalam kalender Hijriah? Oh, langsung ke tangan. Silakan. Kalau patua
ambu agiah 1 juta untuk ibu. Kalau salah, ibu agiah ambu 1 juta. Ada. Itu judi itu Pak, haram dah boleh. Ya lu, 1 juta, bismillah ya lu. Muharram 1, Safar 2, bagus. 3, Rabiul Awal, mantap. Yang keempat, Rabiul Akhir, betul. Yang kelima, Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Akhir. Yang ketujuh, Rajab, bagus. Yang kedelapan, Sya'ban, benar. Yang kesembilan, Ramadan, bagus. Yang ke-10, Syawal, bagus. Yang ke-11, Zulqa'dah. Yang ke-12, Zulhijjah. Ini dia cash atau transfer tu? Cash transfer. Cik lain 2 juta lah, cik lain. Yang bisa ke tangan Bapak Ibu. Tuan, laki-laki lain. Silakan. Bulan yang pertama sampai bulan yang ke-12. Silakan. Yang pertama, bulan pertama Muharram. Kemudian bagus. Rabiul Awal, mantap. Rabiul Akhir, benar. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, bagus. Bagus. Ramadan yang ke-10, Syawal yang ke-11, Zulqa'dah yang ke-12, Zulhijjah. Berarti berapa orang yang menjawab tadi? 2 orang. Berarti total petinya berapa? 2 juta. Salah. Kedua yang menjawab masih salah. Masih salah. Ikuti musajibah. Kalau salah kita sampaikan salah. Kalau benar kita sampaikan benar. Masih salah. Cuba kita lihat. Bu, Pak. Bulan yang pertama apa? Bulan yang pertama Muharram. Dah, yang pertama. Yang pertama Al-Muharram. Itu yang pertama. Saya lihat di kalender Islam banyak di kalender-kalender. Yang pertama bukan Muharram. Muharram itu bentuk umum. Muharram, semua yang diharamkan Allah. Kalau ingin kita jadikan penanggalan bulan, hari waktu, tambahkan alif lam. Makanya kalau Ahad, apa artinya Bapak Ibu? Ahad 1. Kalau hari Minggu, apa bahasa Arabnya? Hari Minggu. Ahad. Al-Ahad pakai alif lam, itu baru hari Minggu. Jadi hari waktu itu tambahkan alif lam. Jadi yang pertama Al-Muharram, yang kedua Al-Safar. Tak dosa dunia pakai al. As-Safar tak ada, as-as tak ada. Al-al tak ada. Yang kedua normal, Safar 2. Yang ketiga Rabiul Awal, benar. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima tidak ada al-al itu. Al-al selesai. Yang kelima Jumadal Ula, itu yang kelima. Jumadal Ula. Kemudian yang keenam Jumadal Akhirah. Pakai tamar utah hujurnya. Kemudian yang ketujuh apa tadi? Rajab, bagus. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Yang ke-11 Zulqa'dah. Yang ke-12 Zulhijjah. Itu je Bapak. Jadi apa intinya Ustaz? Selamat kita bersejuta. Jadi Ustaz, bagus Ustaz mulai dengan penanggalan bulan kalender Hijriah. Itu yang harus kita benarkan dulu. Kadang kita memperingati tahun baru Islam, kita mengakui ikut tahun Islam, tapi identitas kita saja banyak tidak tahu. Lebih hafal pula Januari, Februari, Maret sampai Desember. Tapi kalender Islam, identitas awak banyak yang tak tahu. Malu kita ke Allah. Lebih tahu kalender Masehi non Muslim dibandingkan kalender umat Islam.
Jadi itulah 12 bulan identitas umat Islam yang merupakan kalender Islam. Jangan sampai lupa, harus kita hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, inti dari hijrah. Tahun baru Islam itu kan dari kata hijrah, kalender hijriah. Dimulai dari hijrahnya Nabi dari Makkah menuju ke Madinah. Tapi ingat, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Makkah. Itu apa kini hijrah anak muda, banyak kajian-kajian hijrah. Hijrah yang ada ini bukan kajian hijrah pindah kampung, Pak. Tapi hijrah yang dimaksudkan zaman ini, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Orang yang berpindah dari sesuatu yang dibenci oleh Allah menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau dulu jarang kamu saji, hijrah kita kini rajin kamu saji. Dulu pengajian jarang datang, kini ajak datang pengajian. Itu yang hijrah namanya. Mulai dari yang pertama, tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Berzina, tinggalkan. Meninggalkan solat haram, tinggalkan. Setelah al-muharram, hati kita menjadi meninggalkan yang haram. Masuk bulan yang kedua, Safar, dari kata sifrun, artinya kosong. Makanya Bapak Ibu, hati itu serupa ayam kuah. Kalau isinya tukumwah ayam bandar, al-muharram penuh dengan yang haram, campakkan dulu. Ketika yang haramlah kita campakkan, hati kita menjadi safar, sifrun, artinya kosong, bersih. Jadi kalau hati itulah jamiah Bapak Ibu, ibu jumpa cari kami jamu sentak. Imam Al-Ghazali mengatakan hati manusia seperti dua buah wadah. Yang pertama wadahnya ketek, sampi, sedangkan yang kedua wadahnya besar. Contoh Bapak Ibu, kamar mandi di mana sih kau, Pak? Kau di belakang. Ibu, jual pak, jual anak, niu bau dua di belakang ke kamar mandi. Ketika bau dua, ayah mati, ayah keran mati. Tapi ada dalam bak di kamar mandi, dalam bak tu ada isinya ayah. Kemudian ketika kita niu bau dua dalam ember atau bak mandi tadi, niu bau dua, rupanya di permukaan air dalam ember ada kotoran kucing yang tergenang di permukaan air dalam bak mandi tadi. Kini aku tanya Bapak Ibu anak-anak, air di dalam bak mandi yang akan kita gunakan berwudu, ada kotoran kucing di atas di permukaannya. Air di dalam bak yang ada kotoran kucing bisa kita gunakan bau dua atau tidak? Tidak bisa. Apa kok tidak bisa? Bukan dek najisnya Bu, bukan. Bahkan tidak bisa kita gunakan berwudu bukan karena najisnya, karena bak mandi itu ketek. Mana buang air yang tidak banyak, masuk najis, berubah menjadi air bernajis. Kalau ember itu ketik, bak mandi itu ketik mudah buang. Tapi cuba ibu coba bau dua di tepi batang kali itu, Pak. Kan sampai batang kali nah. Kagak bisa sampai batang kali, bau dua ibu coba di tepi. Ketika kamu basuh wajah, lewat kotoran manusia. Lapanik itu siap hus anyuan yang di sini. Kini apa tanya? Air yang ada di batang kali, yang ada kotoran manusia di tanah, bisa kita gunakan bau dua atau tidak? Bisa. Bapa bisa? Karena sungainya gadang, airnya mengalir, masuk kotoran, tidak mudah dikotori. Karena gadang menampung air banyak, tidak mudah kotor. Begitupun dengan hati manusia, Bapak Ibu. Ada orang yang hatinya sampi, ketek, itu mudah kumuah tu. Bapa hatinya mudah kumuah. Dia tahunan bana madongkol. Disampaikan kebaikan melawan. Dia nasihat dan dia menangah. Itu tanda hati sampi, Bapak Ibu. Kira-kira ada orang yang serupa itu atau tidak? Ada atau tidak? Yang paling kaya menjawab itulah orangnya. Lagi kan ada. Bisa jadi yang mula, ambo yang menyampaikan Islam, ambo yang berdakwah, kadang hatiwa sampai dinasihati, marasola berilmu, dia saran, tidak menerima, dia masukan, marasola hebat, tidak mau menerima masukan, itu hatinya sampai. Tapi kalau orang yang hatinya lapang, itu tidak akan mudah dikotori, Bapak Ibu.
Ustaz, orang yang katanya sampai itu ciri-ciri fisiknya wajahnya Coba lihat kawan ibu jumpa kiri kanan. Kalau tu kawan awak wajahnya tu jarang tersenyum, model macam setan dari bapa ibu. Agam atau artinya sampai. Jadi mana dicari itu kawan itu. Tak yakin tu kawan. Bu dengar menelo bapa ibu. Kalau tu kawan awak, kan ada orang tu jarang tersenyum, acuk mencari urut, mencari orang itu tak ada sampai tu Tapi cari kawan awak, tetangga awak, kalau mencari orang senyum terus, kama-kama senyum, you pada melebar senyum itu, tu orang gilo tu. Dia senyum terus. Itulah. Nah, jadi ingin Bapak Ibu lapangkan hati. Itu inti yang pertama. Dari tahun baru Islam, mulai dari yang haram, tinggalkan. Hati kita safar, hati kita menjadi bersih. Sifr itu kan kosong hatinya. Yang ketiga, Rabiul Awal. Rabi' artinya indah, wangi, semerbak. Itu arti Rabi' dalam bahasa Arab. Setelah hati kita bersihkan dari yang haram, kemudian hati kita menjadi kosong, isi dengan yang baik-baik, akhirnya hati kita penuh dengan kebaikan. Baca Roma isi hati itu dia bersih. Yang pertama, tambah keilmuan tadi. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu kita. Dalami kajian Islam itu tadi, perbaiki amal kita. Karena zaman kini Pak, Bu, ibadah orang banyak dan salah. Contoh, bagi contoh Pak. Bu, Pak, Ibu jawab Pak, pernah tidak lupa di dalam solat? Pernah tidak? Dalam solat itu lupa sewaktu pernah tidak? Pernah. Contoh, kadang yang ngacuk kita lupa Bapak Ibu, duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu kan rakaat yang ketiga Bapak Ibu, rakaat kedua. Setelah sujud rakaat yang kedua, setelah sujud seharusnya duduk tasyahud awal. Cuma dia lupa, dia pikiran kita banyak, masalah banyak, akhirnya dah khusyuk. Seharusnya kita duduk tasyahud awal, setelah sujud kita tagak rakaat yang ketiga. Itunya. Ketika setelah sujud seharusnya duduk tasyahud awal, kemudian lupa tagak awak. Lah tiba dia Allahu Akbar. Lupa tasyahud. Pernah kejadian benda itu tak? Pernah. Kena bertanya Pak, Bu, ketika lah tiba dia lupa. Mana ibu jawab kerajaan? Baliak ke bawah atau lanjut tagak? Tagak. Baliak ke bawah. Baliak ke bawah. Lanjut baliak ke bawah. Jangan elok ini Bapak Ibu, jangan saja. Ustaz, lagi buat dia baru kita ingat lupa tasyahud awal. Ketika lah tiba tagak, yaqumu tamama, lah tagak dulu, ingatnya lupa tasyahud awal. Babaliaknya ke bawah, rusak solatnya. Tak boleh Pak, tak boleh. Nabi melarang, hadisnya sahih. Imam Nawawi pun mengatakan demikian. Idza yaqumu tamama fi rak'ati tsalitsah, ketika lah tagak lurus rakaat yang ketiga, baliaknya ke bawah, rusak solatnya. Bapa rusak Ustaz. Duduk tasyahud itu hanya sunnah. Tasyahud awal itu sunnah. Bahkan dalam fikih namanya sunnah ab'ad, bukan rukun. Yang rukun itu tasyahud akhir tu. Jadi kalau ibu jawab, lah tagak rakaat yang ketiga, ingin awak alun tasyahud awal, lanjut si tagak. Nak Ustaz? Jadi ketika nak tagak rakaat yang ketiga, lanjut tagak apa? Itu kita dah tasyahud awal, kita tidak karena tasyahud awal itu hanya sunnah. Cuma nanti sebelum salam, gara-gara kita lupa duduk tasyahud awal, nanti sebelum salam, ayat kita lakukan Bapak Ibu, sujud sahwi. Kan faham? Sujud sahwi itu setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Sekali sujud atau dua kali sujud? Dua kali sujud.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Ajak salam dulu, sujud sekali, Allahu Akbar. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Sujud kembali yang kedua, Allahu Akbar. Kemudian duduk tasyahud akhir. Salam salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sujud sahwi. Ustaz, yang dibaca ketika sujud sahwi Ustaz, bacaannya Bapak Ibu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Dia Ustaz dah hafal dia Ustaz. Baca saya doa sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu baru beraja solat Ustaz tak lu hafal itu Ustaz. Baca sujud tasbih. Subhanallah boleh. Tak lu hafal Ustaz. Anyang je lah lain. Dia memang payah membaca kan. Anyang pun ada masalah. Jadi itu tentang sujud sahwi. Yang banyak salah fatal Bapak Ibu, imam yang lupa. Kok kejadian jauh Ambu kultum di pasar sayur di Awal Kunyah, musajid paling kadang di pasar Awal Kunyah. Selesai kultum siang, Ambu jadi imam. Kebetulan ketika Ambu jadi imam salat zuhur, kau makmum kurang ratusan orang apa-apa. Ketika Ambu tagak rakaat yang ke-3, lupa Ambu tasyahud awal, tagak Ambu. Tiba dia makmum laki-laki mengingatkan Ambu. Baca mengingatkan imam bagi apa-apa. Subhanallah. Dia Ambu tagak, lupa tasyahud awal, makmum di belakang mainin Ambu saudara. Subhanallah. Kamu tagak ni. Subhanallah. Kamu tak balik ke bawah. Kan Ambu dah tagak dulu rakaat ke-3. Hadis sahih riwayat Muslim, Nabi pernah tagak, lupa Nabi tasyahud awal bah. Dengan sahabat belakang. Subhanallah, Nabi tetap melanjutkan solat. Jadi di Ambu tetap tagak. Akhirnya makmum di belakang tu mungkin tak redha Bapak Ibu. Makin paring mereka. Subhanallah. Makin di belakang Ambu Subhanallah. Masuk kali kaja yang parang di belakang. Subhanallah, kami satu subhanallah, subhanallah. Rasa kamu sabi waktu itu, ani Allah. Boleh tak? Makanya kecil guru Ambu ketika kuliah dulu, kecil guru Ambu, jahilun murakkabun yuqawwishun nas. Orang yang bodoh itu merepotkan orang. Itu memang kasar kecil guru. Cuma itu benar Pak. Dekatnya belajar fikih, merasa kuih dengan ilmu yang dimiliki, akhirnya menteror orang. Sampai imam tu turun, bicara subhanallah. Pak, ini yang bagi ilmu je Bapak Ibu. Kau penting. Mungkin baru dengar gini. Ada ibarat, itu penting harus kita fahami. Jika imam lupa yang sunnah, maka makmum tetap wajib mengikuti imam. Kok kaidah fikih Bapak Ibu? Jika imam lupa yang sunnah, maka makmum di belakang wajib mengikuti imam. Tapi ingat, kalau imam lupa yang wajib, yang rukun mana yang wajibnya lupa, makmum di belakang tak boleh ikut imam. Itu bedanya. Contohnya Ustaz, kalau imam lupa yang sunnah, makmum tak boleh ikut imam. Makmum tetap ikut imam. Contohnya tasyahud awal tadi, kan sunnah tu, imam tagak lalurui, makmum di belakang ikut tagak tu imam. Dan tu yang duduk tasyahud awal surang-surang di belakang ikut imam. Kalau cuma yang sunnah. Tapi kalau lupa yang wajib, baru nak boleh ikut imam. Contoh imam lupa yang wajib Ustaz. Contoh, kau kejadian di agama di Panampuang Biaru. Selesai yang kajian bulanan di situ, jamaah baca itu yang Ustaz, kapan tak heboh kami solat maghrib, solat isya. Bapak Ibu Pak, waktu itu solat isya Ustaz, imamnya pula tua, 60-an tahun umurnya. Tentu palupo lah imam tu memimpin solat isya. Dia palupo rakaat yang ketiga baru setelah sujud, imam ko langsung duduk tasyahud akhir. Berarti imam lupa berrakaat tu, cie rakaat. Setelah sujud, seharusnya imam ko tagak rakaat kampe. Cuma dia lupa setelah sujud, langsung duduk tasyahud akhir. Otomatis makmum di belakang tagak mengingatkan imam. Subhanallah. Imam ko adalah tua lupa je, dua-duanya baru. Subhanallah, kecil makmum yang lain. Yang imam ko di bawah.
Subhanallah, ndak je tagak. Akhirnya pergi papa di belakang imam, imam, papa di belakang. Akhirnya makmum di belakang imam lo. De imam ko ndak je ngerti. Akhirnya makmum belakang. Tiga baru. Kau demi Allah kejadian begitu. Tiga baru. Lambat sikit, tiga baru. Tapi ini imam ko ndak faham. Ia dah lupa. Tahu ini dulu. Hati-hati. Ustaz, itu kan di biaro saja. Ustaz ditampil lain kan dah. Lain di padang panjang. Selesai subuh berjamaah, muta kami di DPRD, wali kota, termasuk hadir ketua Kemenak Padang Panjang Buya Ali Zarcan. Selesai kajian kami muta tu. Cik Buya Ali Zarcan tu kamu, Ustaz di Padang Panjang kapatang Ustaz ada kejadian. Kejadiannya Buya. Jadi imam ko memimpin solat maghrib, imam ko muda baru. Kisaran umurnya 40 tahun. Memimpin solat maghrib. Setelah rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, tentu imam ko baca ayat pendek pak. Cik imam ko Alif Lam Mim. Yang imam lupa lanjutan. Nyulang balik. Alif Lam Mim. Lupa lanjutan balik. Makmum di belakang tu ragu berapa itu Alif Lam Mim yang mana kan baca. Alif Lam Mim banyak masalahnya. Imam kau tak ngerti, nyulang balik sampai 5 kali. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim sampai 5 kali. Tak itu kayat. Cik makmum laki-laki yang di tengah, cik makmum kau ganti ayat. Dijawab ke imamnya pak. Jadi pak. Demi Allah kejadian di Padang Panjang. Bayangkan. Takwiknya nanti orang yang mengecek ganti ayat. Takwiknya orang di sampingnya tak boleh ngerti fikir. Ganti ayat. Cek kawan sampingnya tak boleh ngecek pak. Orang di sampingnya menjawab lo apa lo ngecek. Kawan sampingnya Allah. Sampingnya samuang satunya. Paling ujung untung dia tak mengecek. Karena itu tu. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah kesalahan fatal di dalam salat. Ustaz, hukumnya yang boleh Ustaz. 3 baru hukumnya Ustaz. Dalam fikih kan jalan, ikhrajul harfain ghairal lughah al-arabiyyah tubtilu salat. Mengeluarkan 2 huruf yang bukan bahasa Arab batal salat. Hati-hati. Makanya kalau menguap keluar suara sampai ada 2 huruf yang keluar batal solat. Hati-hati. Makanya pak, bagi ilmu je pak. Karena itu banyak laki-laki yang melupakan itu. Mengingatkan imam dengan subhanallah itu harus biqasdi zikri, harus dengan niat zikir pak. Bukan niat berkomunikasi jo imam. Kalau imam tu salah, kan ingatkan dengan subhanallah, niatnya zikir bukan mengecek jo imam. Maknanya cara mengecek imam salah apa? Subhanallah. Salah apa dia? Subhanallah. Jadi tenang boleh zikirlah. Tapi kalau subhanallah, sampai imam berarti nyatakan tadi batal salatnya. Kan itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Batal salat idza yatakallam biqasdil kalami ma'al imam. Batal salatnya kalau tujuannya mengecek imam. Maknanya zikir 3 kali maksimalnya pak. Kalau dah 3 kali biarkan saja deh. Subhanallah. Masih lupa. Subhanallah. Masih lupa. Subhanallah. Habis tu lupa balik. Diam sikit tu lagi. Jadi tarian. Subhanallah. Lupa balik. Tak salah hamil lagi. Diam sekali. Diam. Maksimal 3 kali. Selesai. Jadi jangan solat tu niat berkomunikasi juga. Ada tu jamaah belakang balok pak. Kadang jamaahku memang banyak tak ngerti masalah ibadah. Kita mengaku hijrah, kita mengaku umat Nabi, kita mengaku ingin memperingati tahun baru Islam, ingin upgrade diri, ingin memperbaiki kualitas diri, tapi menuntut ilmu malah percuma. Ada jamaah yang markah belakang maluk tinggi, bertanya kamu, Ustaz, berarti mengecek dalam solat tak boleh Ustaz? Tak boleh. Kebetulan beliau akan makan jam 9 pagi, ambil nasi yang ni,
letak sambal, letak ikan, letak sadonya. Kebetulan nasi ko baru masak ku angin sembari menunggu nasi dingin. Nyo solat duha sebentar. Jam solat kan masih bisa solat duha. Kemudian nyo letak nasinya di piring di atas meja. Nyo solat di belakang. Ketika nyo solat, Allahu Akbar, mandake ujian ke piring itu. Ikan di piring itu ikan terakhir tu. Ketika nyo tagak lewat ujian mandake. Mangikir tu dah boleh. Hush tu dah boleh. Nyo solat bah. Akhirnya ibu-ibu kau panjang akal. Allahu Akbar, mandake ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Sah salatnya tidak? Tak. Sah tidak? Tak. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi banyak kesalahan di dalam solat yang harus diperbaiki. Bu, Pak, kesalahan solat berikutnya kesalahan. Banyak jamaah kau Bapak Ibu, masalah solat itu memang kesalahannya fatal. Kalau tak diperbaiki berbahaya. Contoh, bagi contoh sebentar. Bu, Pak, ibu jawab Pak masuk kamu sedih solat gitu. Ketika imamnya yang memimpin solat, imamnya sujud. Awak baru masuk musajid kok, imam sujud. Ini yang bertanya, ketika kita tiba di saf dan imam sujud, ibu jawab Pak menyusul imam sujud atau tidak? Iyo, tu susul imam tu sujud. Tapi kesalahan fatal yang sering terjadi Bapak Ibu, ketika kau bercari mana? Boleh kalau di pasar aur punya, di pasar kuntung-kuntung kau nampak tu. Kadang imam sujud, makmum sujud. Orang dalam mereka tiba di saf. Ketika tiba, imam sujud, satu sujud, langsung susul imam sujud. Baru tagak Allahu Akbar, sujudnya langsung. Tak sah solatnya. Tak sah. Bahkan tak sah Ustaz. Ayat kurang kira-kira Bapak Ibu. Tidak ada takbiratul ihram. Tak boleh. Takbiratul ihram itu rukun min arkanis salat. Itu rukun salat. Makanya kalau imam sujud, imam rukuk, imam duduk yang terada sujud, awak baru tiba, takbir lipik tangan sebentar, baru susul imam. Baru tiba tu, imam sujud. Allahu Akbar. Langsung sujud lah. Yang penting takbiratul ihram saja. Jangan langsung turun sujud, tinggal takbiratul ihram, tak sah solat. Jadi ingat Bapak Ibu, kesalahan fatal itu yang sering terjadi. Kesalahan fatal berikutnya Bapak Ibu. Bu, tanya bocil Bu. Ibu-ibuku masih tak tahu tentang auratnya yang mau. Awak solat, batasan aurat tak tahu. Bagi contoh cik. Bu, aurat ibu ketika solat dari mana sampai mana? Dari semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Bagus. Ini bertanya Bapak Ibu. Ibu jawab Pak solat. Kan aurat kita kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika ibu sujud, kemudian sujud terbuka pegang mukena kita, nampak telapak punggung apa namanya Bapak Ibu? Punggung tangan. Ketika sujud, mukena pegang, nampak punggung tangan di dalam solat. Ini yang bertanya, punggung tangan itu aurat atau tidak? Aurat tidak? Aurat. Ini yang saya sampaikan. Punggung tangan itu bahasa Arabnya zahirul kaf. Punggung tangan itu bukan aurat bagi wanita. Punggung tangan samanya dengan butunul asabiah. Punggung tangan hukumnya samanya telapak tangan. Kalau telapak tangan bukan aurat, punggung tangan pun bukan aurat. Tak mungkin ibu sujud mereka Allahu Akbar. Maknanya kau samanya kau kecuali kaki awak nampak. Tu hanya ibu-ibu kau pakai solat dah dogi kos kaki. Saruang pendek, mukena pendek, ketika sujud pegang kaki, tak nampak tersingkap telapak kaki, batal salat ibu. Kan itu aurat bagi wanita. Bu, rambut ibu aurat atau tidak? Aurat. Makanya ketika ibu solat, pastikan rambut itu tidak nampak. Syurutu sihati salat, salah satu syarat sah salat, sitrul aurat, menutup aurat. Rambut itu jangan sampai nampak Bu. Termasuk bang,
Bu iko kuana mu juga. Bukan dagu yang di sini, di belakang dagu. Kalau dagu kan di sini, itu dah aurat. Mulai dari min manabiti sya'ri ras, mulai dari sampai tumbuhannya rambut ila muntahal lihyain, sampai bertemunya dua tulang rahang, itu bukan aurat. Tapi kalau di siko buka, itu aurat bagi wanita. Karena batasan wajah itu ma hasala bihil muwajahah. Ma yang nampak cuma tu itu aurat. Kalau bagian siko tidak nampak cuma tu bagian aurat. Makanya ibu ketika solat pegang mukena tu kamu ko seketik dan kalahkan mana. Itu yang aman di dalam solat. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berikutnya safar, artinya mengosongkan hati kita, kemudian rabi', tambah keilmuan kita tadi, rajin datang kamu saji, rajin menuntut ilmu. Bu, Pak, tanya apa banyak, kok penting? Solat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Solat berjamaah bagi laki-laki wajib atau tidak? Bagi ibu-ibu wajib atau tidak? Tidak, kalau tidak wajib, maka ibu kamu saji ini. Kini apa sampaikan? Ustaz, laki-laki kamu saji wajib atau tidak? Beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ulama beda pendapat. Tapi intinya dalam sebuah hadis sahih, ketika Nabi jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Nabi mencelikkan sahabat di belakang. Kata Nabi, Asyahidul fulan, Asyahidul fulan. Masih fulannya, si fulan mah, pas kau tak nampak di masjid. Kemudian kata sahabat yang lain, yusalluna fi buyutihim ya Rasulullah. Mereka solat di rumah mereka. Kata Nabi, Pak, Bu, Nabi mengatakan, la yantahiyanna, la yantahiyanna. Orang yang malam ini tak nampak batang buang di musaji, biswa ndak juga musaji, la uharriqanna alaihi buyutahum, saya bakar rumah mereka. Bayangkan. Malam kini ndak juga musaji, biswa ndak juga musaji, Abu Bakar rumahnya. Kira-kira Nabi kalau sekitar Masjid Nurul Ihsan kalau berapa banyak rumah dibakar Nabi. Kira payah ketua pengurus musaji. Datang kamu saji Bapak Ibu. Alun pahalunya kadang lain. Apa halunya? Salatul jamaah tabdulu salatul fazil 27 darajah. Keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendirian di rumah. Berapa halunya? Tuhnya 27 pahala di sisi Allah. Bayangkan. Salat di rumah syekh pahala. Salat di Nurul Ihsan 27 pahala. Alun biko salat di Masjidil Haram di Makkah. Satu solat di Makkah berapa pahalanya Bapak Ibu? Yang bisa menjawab dia umroh gratis sama tasbih. Bagi yang mendaftar. Berapa pahalanya? 100.000. Bayangkan. Solat di Nurul Ihsan 27 pahala. Solat di Makkah 100.000 pahala. Bayangkan perbandingan. Cuma biko jadi hitung-hitungan Pak. Pulang ibu dari Makkah, pulang haji, wajib. Aku ibu pulang dari Makkah tak pernah solat ke Masjid Nurul Ihsan. Ampunlah banyak tapi pahala di situ. Kini nak nyoba kamu saji. Jadi ingat Bapak Ibu datang ke masjid perbaiki ibadah kita. Ada kesalahan yang lain, kesalahan yang lain. Aku batal Bapak Ibu. Bu, Pak. Ibu juga Pak ketika solat di musaji atau di rumah, ada tak kawan-kawan kita ketika salam, Assalamualaikum, nyungkat tangan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tidak? Ada. Mulai ya. Kini mau sampaikan, hukumnya Ustaz, Nabi mengatakan, kalau kita solat, tangan itulah tak sedia paha, tak usah dibuka-buka. Kalau perbedaan pendapat yang lain, hati harus lapang. Ustaz, kunut subuh hukumnya Ustaz. Mazhab Imam Syafi'i sunnah, mazhab yang lain tidak sunnah. Hati harus dipalapang. Bismillah disirkan atau dijaharkan Al-Fatihah, hati harus palapang. Kemudian masalah doa bersama, hati palapang. Tahlilan, hati palapang. Tapi tangan dibuka ketika solat, semua ulama sepakat mengatakan tidak usah kerajuan murid. Jadi kalau ibu jawab salam, tutui tangan letak di paha, jangan dibuka-buka. Ada dulu kebiasaan yang lain Pak. Kebiasaan yang lain. Ketika salam memang tangan itu tutui. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salam, boleh koyak.
Aduh tidak? Aduh. Kuliah tidak? Kuliah. Tak ada satu dah kuliah. Kuliah. Ada lihatnya Ustaz. Kalau ada sebagian Ustaz mengatakan bid'ah, mengusap wajah selesai solat bid'ah. Tak ngerti, tak baca hadis. Ada hadis dari Abu Daud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi itu masaha wajhahu bi yadihi yumna. Selesai beliau salat, idza qada salatahu, ketika beliau selesai salat, mengusap wajah dengan telapak tangan kanan. Pernah beliau lakukan serupa itu. Jadi boleh mengusap wajah, boleh. Yang tak boleh itu wajah kawan kita usap. Itu kurang ajar. Wajah sudah tidak ada masalah. Bu, Pak, lain itu kesalahan yang lain. Dengar boleh ini Bapak Ibu. Kesalahan yang mau sampaikan bukan kesalahan khilafiyah dah. Kalau kesalahan khilafiyah hati pelapang, tidak boleh dipasang pi. Tapi kalau kesalahan yang memang harus dibenarkan, harus dibenarkan. Contohnya, Bu, Pak, banyak orang ketika solat, takbiratul ihram tu tangannya lain ngangkit. Allah lain ngangkit tangan tu, tapi mulainya yang saja. Ketika membaca Allahu Akbar, diam si mulai. Tangannya lain ngangkit, mulai tak bergerak. Tidak ada bergerak. Tapi kalau ini baca dalam hati, tidak bisa. Yang dibaca dalam hati ketika solat, yang dalam hati tampaknya cie. Ruknul qalbiyyun cie. Aduh, niat itu baru dalam hati Pak. Niat dilafazkan silahkan. Yang penting letaknya itu di hati asal. Tapi kalau takbiratul ihram bukan dalam hati. Takbiratul ihram itu ruknul qawli, rukun ucapan. Mulut harus bergerak. Jadi ketika kita takbir harus bergerak. Minimal diri kita mendengar. Allah Akbar. Itu yang bertuah. Tak boleh hanya dibaca dan mati. Tak bisa. Minimal mulut kita bergerak. Allah Akbar. Berarti yang wajib dibaca dalam solat para Ustaz 5. Ibu jawab hati-hati. Ada 5 qiraat, ada 5 bacaan yang mulut kita tak boleh diam, harus bergerak. 5 qiraat yang wajib dibaca. Yang pertama takbiratul ihram, itu wajib bergerak. Satu. Yang kedua Al-Fatihah, harus bergerak. Baik itu solat sendiri atau berjamaah. Bergerak mulai awal. Yang ketiga tasyahud akhir, harus bergerak. Bergerak. Yang keempat salawat Nabi, harus bergerak. Bergerak. Yang terakhir salam. Salam pun harus bergerak. Fil alamin innaka hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak. Bu, Pak, ada jamaah hamba di Kambang jaga Mbak. Beliau dah tua 70 tahun. Beliau bertanya kamu, Ustaz, aku pernah ketika solat Ustaz, lah tua kau kan lah mudah masuk angin Ustaz. Jadi ketika kau solat, kebetulan imamnya panjang mana baca ayat Ustaz. Jadi ketika solat tu payah menahan buang angin. Sampai ujung solatnya tak amu tahan Ustaz. Sampai ujung fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai salam yang pertama. Alaikum salam kedua ya dah. Lah kedua pematom. Pertanyaan, dia tanya kamu solat aku sah atau tidak Ustaz? Bapak Ibu, solat amai-amai sah tidak? Sah tidak? Dengar boleh tak Bapak Ibu? Solat amai-amai tadi yang lapis angin setelah salam yang pertama, fa salatu sahihah. Solatnya sah. Apa kau sah Ustaz? Kan ada salam yang kedua. Rukun solat yang ke-12 salam itu, yang ke-13 kan tertib, yang ke-12 kan salam. Rukun yang ke-12 yang salam itu, yang rukun itu hanya salam yang pertama ke kanan, at-taslimatul ula ke kanan, itu yang rukun. Sedangkan ke kiri salam yang thaniya itu sunnah.
Jadi kalau nyulah salam ke kanan, lapik angin, alun ke kiri, solatnya sudah terhitung sah. Tak ada perbezaan pendapat ulama di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu, Pak, simak apa baik-baik. Adalah kesalahan fatal dan ikut harus meluruskan beliau. Bu, Pak, apa solat sunnah yang paling gadang pahalanya? Solat sunnah apa namanya? Pahalanya itu paling gadang. Apa solat sunnah itu? Pak, bagus. Solat sunnah fajar, Pak. Itu paling gadang pahalanya itu. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi tunggu dulu. Orang banyak salah di siku, tapi kalau di Padang kajian kan banyak, aku yakin tak banyak yang salah. Yang banyak salah. Kita bertanya Bapak Ibu. Solat sunnah fajar kan di kerajaan sebelum subuh, nah itu di kerajaan setelah azan subuh atau sebelum azan subuh? Yang setelah angkat tangan, yang setelah azan subuh, setelah ada beberapa. Yang sebelum azan subuh angkat tangan. Lain beberapa. Kini aku sampaikan, Bu, Pak, dengar baik-baik, perbaiki mulai kini. Ustaz, solat sunnah fajar yang lebih baik dari dunia dan seisinya itu di kerajaan sesudah azan atau sebelum azan, Ustaz? Dengar menolak Bapak Ibu, solat sunnah fajar dikerjakan ma bainal azan wal iqamah, antara azan dan qamat. Jadi bukan sebelum azan Bapak Ibu, tapi setelah azan. Sebelum azan, ibu bapak masih bisa solat tahajud, masih bisa solat witir sebelum azan. Walaupun 5 minit sebelum azan masih bisa solat tahajud. Tapi kalau selesai masuk azan, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, Allahu rabb hadhihi da'wati tammah, baru solat fajar. Sebelum azan subuh itu fajar dia namanya, cuman fajar kadhib. Fajar masih samar-samar. Sedangkan fajar subuh yang asli itu al-fajr shadiq. Fajar yang asli itu itulah setelah azan berkumandang. Bu, Pak, tanya buat kau penting apa jadi? Orang dah selesai azan, la ilaha illallah. Kemudian ibu jawab Pak masuk musaji. Kebetulan malam kita begadang. Anak sakit, cucu rewel, yang penting malam tu begadang. Subuh terlambik jago. Biasanya setengah. Kita ngaji pinjam barasan. Siap yang boleh bu. Lah biasa jam ngaji setengah 11 saja. Kita lanjut ikut tanya jawab adu insyaAllah. Ibu jawab masuk musaji. Ketika masuk musaji, orang komat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat orang. Awak baru kan masuk subuh tu baru. Orang lah qomat. Ni faham gambarannya Bapak Ibu? Faham. Ketika masuk orang qomat, pertanyaan, masih bisa salat sunnah fajar atau tidak? Tidak bisa. Bagus. Idza uqimatis salat la salata illa al-maktubah. Kalau orang dah qomat tak ada solat lain dah mulia. Solat subuh tagak di saf, tak ada solat sunnah. Ketika masuk orang qomat, berarti kan langsung subuh sana. Tak boleh solat sunnah kalau orang qomat. Pertanyaan Bapak Ibu, ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan, boleh tak orang yang talambik tiba tadi yang tidak sempat mengerjakan solat sunnah fajar sebelum subuh tadi, dia talambik nyok karajon habis subuh, boleh tidak? Boleh tidak? Salah saya salam Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ditagak nyok karajon solat sunnah fajar. Niatnya fajar, tapi nyok karajon setelah subuh. Padahal sudah selesai salam, waktunya haram untuk solat. Kita bertanya, boleh atau tidak? Nah, dengar begini Bapak Ibu, dengar. Ustaz, boleh atau tidak? Kamu jawab Bapak Ibu, boleh. Ada dia
Ustaz harus pakai dalil Ustaz. Ada dalilnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi mengatakan ketika Nabi solat, ada sahabat baru masuk kamu saji, talambek tiba. Nabi sedang solat subuh jadi imam, sahabatku baru masuk, tak sempat solat sunnah fajar. Selesai Nabi salam, sahabatku langsung tagak. Selesai Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi itu kan selesai jadi imam, beliau menghadapkan wajah ke makmum. Begitu kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim, mencelik ke makmum. Sahabat yang terlambat tadi, Nabi salam, menyekri salam, cuma setelahnya salam dia tagak. Ketika akan takbir, Allah kata Nabi, mahlan ya Qais. Nama sahabat tu Qais. Mahlan ya Qais. Tunggu dulu. As-salatani ma'an. Kau solat ayat, kau kerajaan, kau bakal ada dua solat. Tadi subuh, kini solat kata si Qais kau, ambo mengarajuan solat sunnah fajar yang tertinggal tadi ya Rasul, ambo kerajuan kini selesai subuh. Kalau tak sempat ambo kerajuan tadi, kata Nabi Bapak Ibu, fala idzan, kalau memang itu yang kau kerajuan, kerajuanlah. Itu dalilnya boleh. Kalau orang mengatakan, Ustaz, itu kan waktu yang diharamkan Ustaz. Habis subuh, habis asar, ketika matahari di atas kepala, itu kan al-awqat al-muharramah. Itu kan waktu yang diharamkan solat. Jangan boleh lupa. Ambo jangan kamari jadi kau sampaikan, biar ada keraguan. Jangan boleh lupa Bapak Ibu. Di 3 waktu yang diharamkan itu, tidak semua solat haram. Tak semua solat. Kalau dusta mengatakan pokoknya waktu haram, tak boleh haram, tak benar, tak betul. Boleh, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Contoh yang diperbolehkan, yang pertama tahiyatul masjid. Bu, azan kini jam berapa? Azan maghrib. Azan maghrib jam berapa? Jam 6 jam berapa? 29. 6:29. Ada tak amai-amai kau yang solat tibu kamu saji jam 6:10 lah tibu di Masjid Nurul Ihsan? Ada tidak? Ada. Itu waktu yang haram solat atau tidak? Iyo, kan dari selesai solat asar hatta yaghrub asy-syams, sampai terbenam matahari haram solat. Kini yang bertanya, ada tak ibu-ibu yang baru tiba jam 6:10 haram solat, tapi nyo solat tahiyatul masjid, ada tidak? Ada. Boleh Ustaz? Boleh. Tahiyatul masjid boleh dikerjakan walaupun di waktu yang haram. Contoh solat yang boleh di waktu yang haram, solat jenazah boleh. Kami waktu kuliah di Yaman dulu, kadang menyolatkan jenazah jam 5 sore lah. Waktu haram kami solat jenazah. Jadi tidak benar waktu haram satu solat tak boleh. Tak. Jadi kalau ibu yang capek ibu kamu saja jawab apa? Rabu ni solat apa? Kerajuan tahiyatul masjid. Kerajuan boleh, tak ada masalah. Itulah Bapak Ibu, sebenarnya panjang kajian awal, cuma ni waktu kita dan terbatas. Kita buka tanya jawab, kita buka sebuka-buka. Sambil di situ ada yang kabar tanya Bapak Ibu, silakan Pak. Karena ada yang ke tangan beberapa. Silakan. Terima kasih Ustaz. Yang kami tanyakan, pada saat kita berjamaah, ada sebagian makmum dia tanpa sadar, waktu ruku bajunya terangkat, ekornya. Iya. Sudah kita nasihati, sudah kita kasih saran, tapi tabiatnya tetap kayak begitu. Iya. Apakah perlu ditampar lagi atau bagaimana? Oh ditampar, bapak mulai. Bagus. Kamu ngerti ini sudah Pak. Anak muda yang apa-apa, kok kebanyakan anak muda kok. Cuma orang tua pun lain. Dangai dulu Bapak Ibu. Salah satu syurutus sihhatis salat, salah satu syarat sah salat. Kalau terjadi itu berarti tidak sah salat. Salah satu syarat sah salat, sitrul aurah, menutup aurat. Aurat laki-laki ma baina surra wa rukbah, mulai dari pusat sampai ke lutut. Kebanyakan laki-laki ketika solat bajunya terserah, kemeja, baju kaos, baju batik terserah. Yang penting aurat tertutup. Jadi kadang-kadang orang ke solat pakai baju kaos, nama lagi juga kaos cuma panjang. Kebanyakan laki-laki ketika solat bajunya pendek, ketika ruku apa? Nampak jalan tol di belakang. Allahu Akbar. Apa? Jalan tolnya pas paling tamnya baru nampak tuh. Lari kecil kayaknya, Pak.
Itu tersingkap aurat apakah? Kok aurat laki-laki? Dak nyudanga. Sampaikan balik dak nyudanga. Qad ballaghtu Allahumma fashhad, biarkan saja lupa. Berarti yang menangguang lain. Tak sah solat. Percuma sih solat dah berpuluh-puluhan tahun, tapi aurat tersingkap tadi akhirnya tak sah solat. Itu yang mandi apa akibatnya sekarang? Apa tidak ada masalah? Apa tidak berdosa? Karena kita telah menyampaikan kayaknya. Berarti kalau nyendak mandanga, berarti memang tabiatnya itu. Betul kecil Nabi kan ballaghtu Allahumma fashhad ya Allah. Ambolah menyampaikan ya Allah, tapi nyonan karya mau terserah nyo saya itu Pak. Biar. Pak. Agaknya di belakang imam. Itu yang jadi masalah. Kalau tagak di belakang imam itu harus diluruskan tu Pak. Enggak sampai seketik karena menimbulkan image yang buruk nanti. Walaupun inyo yang menangguang dosa, yang lain tak menangguang. Hanya inyo yang menangguang. Cuman adab dalam masjid tetap sampaikan elok. Ganti saya baju, pakai baju yang enggak dalam sikit. Enggak gamis tak masalah. Kaos boleh cuma agak panjang. Bawa. Itu aku cakap ini. Anda aja nama. Oh, dia pakai. Iya. Itu harus disampaikan. Sampaikan baik-baik. Harus. Oh, enggak goyang. Jadi sampaikan nasihat di tadi. Apapun yang menasihati apa ada pahala. Ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Habis kau dah. Silakan Ibu. Habis Ibu. Silakan. Iya Bu. Kalau kita di rumah, apa kita telat ini, orang masuk subuh, apa kita harus mengerjakan sholat fajar dulu atau? Iya. Kalau Ibu terlambat bangun, Mengerjakannya di rumah. terlambat bangun Bu? Iya. Ya. Kalau terlambat bangun, perintahnya bukan fajar dulu, subuh dulu. Setelah subuh Ibu kerajaan fajar kuliah. Jadi sistemnya kata Nabi, man nasiya salatan aw nama anha, siapa yang lupa solat atau yang tak kalau, fa kafaratuha ay yusalliha idza dzakaraha. Yang harusnya lakukan solat wajibnya ketika jam 2 tinggi tadi. Setelahnya solat wajibnya kerajaan, baru fajar tanya kerajaan boleh. Itu masyru' dalam syariat. Itu ya. Nama yang ancak Ustaz, yang paling ancak aja terambil jago Ibu. Itu ya. Silakan Pak. Yang saya mau tanyakan mengenai dalil takbir. Iya. Takbir yang sepengetahuan saya adalah mengangkat di bahu. Iya. Di telinga. Sekarang posisi imam, dia tidak mau takbir seperti itu. Dia langsung Allahu Akbar langsung seperti ini aja. Iya. Kita sebagai makmum gimana nasibnya kita? Bagus. Satu lagi dia kalau sujud itu kan ada yang istilah sujud anjing gitu ya. Iya, betul. Dia melakukan hal yang seperti itu imamnya. Iya. Bagaimana nasib kita sebagai makmum? Bagus Bapak Ibu. Yang pertama, kamu sampaikan dengan seadil-adilnya dalil Bapak Ibu. Mengangkat tangan di dalam solat itu sunnah. Sunnah. Mengangkat tangan, bergerak mulut wajib. Mengangkat tangan raf'ul yadain inda takbiratul ihram sunnah. Jadi kalau imam indak nyangkit tangan langsungnya mereka solatnya sah. Tapi, tunggu dulu. Untuk meminimalisir kericuhan yang terjadi. Karena kebiasaan masyarakat kita, kalau tidak mengangkat tangan itu gharib asing jadi kalau menjadi imam jangan kerjakan yang asing-asing. Sesuai dengan pendapat yang banyak. Jadi kalau jadi imam, angkitlah tangan, dia tidak ada kalimat-kalimat di belakang itu nanti dari makmum dan jamaah. Jadi kalau ada imam, angkit tangan. Jangan bangga berbeda. Memang salatnya sah, cuman menimbulkan sesuatu yang buruk di belakang itu nanti. Ad-dararu yuzal kata ulama. Sesuatu yang mudarat itu, kericuan yang terjadi, singkirkan saja. Jadi kalau imam indah angkit tangan, tidak usah angkit si tangan, meminimalisir perdebatan yang terjadi. Yang kedua, itulah fatwa Bapak Ibu. Sujud itu Nabi lah mengatakan, kalau kalian sujud, jangan seperti anjing terhampar kakinya. Tidak boleh. Bah, contoh anjing terhampar kakinya ketika duduk. Yang kedua itu kan 7 anggota sujud yang menyentuh jabhah, kening, hidung sunnah kata ulama. 1 wajib menempel. Yang kedua telapak tangan kanan. Yang ketiga telapak tangan kiri. Lutut kanan, lutut kiri. Ujung jari-jari kaki kanan, ujung jari-jari kaki kiri. Itu
7 yang menempel. Ketika sujud, kadang ada orang memang banyak tuh bang, dari telapak sampai siku terhampar oleh anjing duduk mereka. Tak boleh begitu. Kalau ada imam yang begitu, harus disampaikan ke imam itu, "Ma, antum salah." Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Inbisat al-qalb," seperti anjing menghamparkan kaki. Tak boleh. Harus disampaikan itu, Pak. Karena imam itu kan panutan. Panutan, jadi harus memberikan contoh kepada makmum di belakang. Nah, itu. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan Bu. Habis bantu. Silakan. Iya. Bagus. Bagus Bu. Dinda, tolong ambil kursi wakaf tu cik yang di belakang antum. Syukran ya. Ada risiko yang solat pakai kursi Bapak Ibu? Ada ya. Ada orang bila ini kok penting. Bu, Pak, kau nyaman kursi? Nyaman kadang-kadang. Jadi solat pakai kursi itu tidak ada masalah, boleh. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, mau luruskan dulu. Kebanyakan yang solat di atas kursi itu, kebanyakan bisa berjalan atau memang tidak bisa berjalan? Bisa berjalan. Kebanyakan yang solat di atas kursi itu bisa berjalan. Kau warung bisa, kau pasar bisa, bahkan kamu saja pun jalan kaki bisa. Cuma beliau pakai kursi, kalau kaki ku tidak bisa dipalikuan, Pak, sakit. Ketika sujud pun pinggang sakit. Ketika duduk di antara dua sujud, kaki tidak bisa dilipik. Makanya dia pakai kursi, dia tanang. Tidak ada masalah, boleh. Tapi tunggu dulu. Banyak di antara orang yang suara boleh terang Bapak Ibu? Baik. Banyak orang ketika solat di atas kursi, nyo mampu tagak? Tagak mampu. Tapi ketika solat takbiratul ihram langsung ambil posisi duduk. Allahu akbar. Takbirnya dalam keadaan duduk. Padahal ini bisa tagak, maka solatnya rusak Bapak Ibu. Tak boleh. Bahkan tak boleh. Salah satu syarat takbiratul ihram itu bahkan rukun solat, al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardhi. Berdiri wajib bagi yang mampu. Ini taluk tagak dah. Taluk tagak. Sedangkan takbiratul ihram harus diucapkan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Ketika nyo taluk tagak, solatnya duduk. Tak sah solatnya. Itu baca caranya Ustaz. Takbiratul ihram tagak dulu, letak kursi di belakangnya. Pas di siku, di saf, tagaknya di siku dulu. Takbiratul ihram tagak. Allahu akbar. Lah selesai tagak, duduk dah lain awak gitu. Duduk lain. Cuman pastikan di belakang ada dua anak-anak yang kurang ajar apa itu. Ini kurang ajar apa tu yo? Di YouTube kan banyak tu, Pak. Jadi setelah tagak takbiratul ihram duduk dah lain. Ketika rukuk, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Boleh. Jadi begitu, Pak. Jadi setelah kalau mampu tagak, wajib kita takbiratul ihram tagak. Jadi tagak dulu, Bu. Habis itu baru duduk. Adapun duduk bebas ibu memilih. Duduk di kursi boleh. Duduk di karpet langsung di sajadah boleh. Mana yang paling nyaman kita ketika solat? Di kursi ibu nyaman, boleh, tak ada masalah. Duduk di kursi tiap solat memang sakit kan? Tapi kalau ibu taluk tagak, takbiratul ihram wajib tagak dulu Bapak Ibu. Setelah itu baru duduk. Dijulurkan kaki. Enggak. Yang berdiri itu hanya takbiratul ihram yang pertama. Nanti ketika takbir yang kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ibu duduk saja lah. Karena takbiratul ihram hanya takbir yang pertama ketika takbiratul ihram. Itu yang berdiri.
dipakai alas, ada yang tak pakai alas. Tak usah pakai alas. Karena itu ada ulama berbeza pendapat pakai alas. Kalau ibu memang di kursi mana? Rukuk merengan seketik, ketika sujud agak ditekan ke bawah. Mau itu saja bu. Itu ya. Silakan. Tunggu sebentar Dina. Silakan. Operasi. Ibu solat kemudian takalluq. Oh memang lupa waktu solat masuk. Habis operasi, ibu ingin solat. Iya, itu namanya uzur di dalam solat. Jadi kalau memang ibu keadaan serupa itu, habis operasi memang tak sadar, itu kan uzur. Nanti ketika ibu selesai sadar atau ketika ibu agak sehat, qadha saja solat yang ibu kerajaan tadi dalam keadaan talalluq tadi. Itu ya? Iya, di qadha saja. Ada solat di qadha, ada 4 ulama mazhab mengatakan qadha. Jadi murid itu saja ya. Ibu tidak berdosa karena memang itu uzur bagi orang yang sakit serupa habis operasi tadi. Silakan. Ada satu Senior itu. mengatakan, saya bertanya kalau waktu sholat bagaimana dia membaca niat sholatnya. Lalu senior saya menjawab, dia nggak membaca niatnya dan tapi langsung takbir. Dikarenakan alasannya katanya dia udah lihat sholat dari rumah ke masjid, jadi nggak perlu baca niatnya lagi. Jadi nggak membaca niat itu sah atau Iya, bagus. Jadi niat salat itu kan rukun. Niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu letaknya dalam hati. Jadi kalau memang ada orang baru masuk musajid langsungnya takbiratul ihram, salatnya sah. Karena ketika datang ke masjid ya niatnya salat. Berarti itulah niat dalam hati. Adapun melafazkan niat usolli fardal maghribi lillahi ta'ala, itu silahkan, tidak ada masalah. Jadi niat dalam hati seperti senior antum sah, dilafazkan niat usolli fardal maghrib sah, kedua-duanya sah. Sama. Berdiri antum di sajadah itu sudah niat solat namanya. Jadi langsung takbir pun tidak ada masalah. Itulah Bapak Ibu kajian itu. Mudah-mudahan ibu jawab sedunia masuk saruku insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.